pesawat itu 11 sampai 12 jam bosan ki. Waktu kuya joka we katalu lama tinro dia betul letuh. Katalu nasa di katalu dulu mana dia betul letuh. Sama saking lamanya. Mana itu pesawat dingin, macekek. Apalagi yang belum pernah naik pesawat kabe. Angkat tangan ki yang belum pernah naik pesawat sama sekali seumur hidup. Wih, megangi dia nang pesawat nih. Masya Allah ya. Jadi faktor resiko yang bisa terjadi pada saat naik pesawat itu kelelahan, jelas, kedinginan, ya, dehidrasi, capek, pusing, mual, ya, bapak dia do cerita. Aku main di pesawat itu pada memang ni najat sama selong kan. Lagi do cerita kenapa kalau sama mana penuh. Udah ada waring telinga. Apa tuh memang pesawat? Ada tekniknya. Pak guru kita tekniknya. Pak guru kita nih. Jadi kalau naik pesawat ki, ya usahakan ki, engkau tunggu tuh ibagai ki. Kalau pada cili, pasang di sini tak. Kalau di pesawat yang bagus biasanya ada earphone. Pero pada anak-anak muda dipasang kue, dia dipasang kue, dia dipasang di sini. Itu salah satu teknik untuk supaya tidak sakit telinga. Yang kedua, punya ki gula-gula. Aku tuh makan ceki gula-gula. Masuk mutamer udara akhirnya tidak tersumbat di sini. Ajak ke tandri gula-gula pak gampung era kamata di mon ramai kisah maresa situ di si masalah lopo iya keceki gula-gula dia keceki gula-gula. Bisa juga dengan teknik ini ya, falsafah manuver ya. Berdiri ya, ayo praktek sama berdiri kita nanti. Ditahan di ini di hidung ya. Ya. Ibasa ingat ikut kita. Basa ingat di. Ya, ditahan yo lo anu Tapi hembuskan supaya mesur udara boleh ingat si bedo cilik. Wadi mata mengemak ki, apa ki mengemak? Berak baring telinga ki. Yaitu ya sebenarnya nama kesilada anak bicara mak doi. Mak doi kang. Mak do aja kita baca mana do. Jadi punya saja gula-gula. Itu mak doi makasih itu nanakan dia terus dia cilina karena kan keluar masuk udara ya. Punya saja gula-gula atau sumbat telingata atau teknik falsafah manuver namanya ya. Nahan nafas baru dihembuskan supaya manu ya dicerita. Bisa juga sambil menahan nafas sambil menelan, mengemek supaya mesuikan ero hidung, tenggorokan dengan telinga itu engke mana si tembus-tembus tadi. Napina tuh kayak sudah terlihat telinga, hidung, tenggorokan. Si ini anu ero. Engke mana ngaluna? Engke tembus na loke. Napina tuh ku bolo kaki, aku teriki bolo kaki. Semana tuh alam kata becile. Semana tuh engke kedu anta. Karena kami mah saluran harus ditembus-tembus. Ya, oke. Itu. Sudah minta. Nanti pada saat nanti di pesawat ki, kan itu saya bilang 12 jam ki. Kemudian tiba guru biasa senam peregangan di pesawat. Nanti tiap 3 jam insya Allah kami dari petugas akan memandu lagi senam ki lagi supaya tidak capek ki. Jadi tidak bosan ki di pesawat. Oke, lanjut. Taruh ni yuka balu-balu agan aku ang utirak ibira ubi kaki. Ini alat perlengkapan yang sebaiknya dibawa. Alat perlengkapan yang sebaiknya dibawa pada saat nanti melakukan proses ibadah haji. Ya, kita mulai dari kepala. Karena nak balik itu sungguh pada ye. Kita mulai dari kepala. Agak kuangnya alat pelindung diri yang perlu kita siapkan pada saat kita pergi ke tanah suci untuk beribadah. Apa gunanya? Supaya terlindungi ki, supaya semua kegiatan proses haji tak bisa berlangsung insya Allah dengan lancar ya.
Amin. Oke, kita mulai. Apa yang pertama harus kita miliki adalah payung. Betul sekali, payung. Baru sih ya? Baru. Sekalian ini baru garek, baru memang wali sangat diwali untuk sekalian persiapan toh. Pasti ada pasti. Ada. Tapi garek nanti. Tiga pasti. Ada. Usahakan bawa payung yang bisa dilipat. Kecil bisa dilipat. Dan ringan. Aja nanti rumah tanah segala itu kokong nih. Bagus kalau yang kecil seperti ini. Wadin ini kita taruh tas utama tuh. Tas paspor tak. Kecil. Dan tabe payung bukan sekadar payung. Ini sarannya dari dokter ahli kulit. Kalau mau beli payung, beli yang bawahnya di sini hitam seperti ini. Ini bawahnya warna hitam. Karena ada pelapisnya, ini mencegah tembus sinar ultraviolet. Jadi dia akan lagi dikasih langsung. Aku teduh bawah mi terlihat mak baca pada miku sama teduh. Nah kan nama tapi sinar matahari bing. Kalau ini sarannya dokter ahli kulit. Beli yang begini. Bisa ada yang warna hitam, ada juga yang silver. Ada sana. Intinya dia tembus. Cuma masuli-suli memang lagi ya. Ada memang ini lebih 100 harganya. Tapi bagus. Ringan, kecil dan tidak tembus sinar matahari. Pakainya tadi. Lepel-lepel. Dan ala saya kira apalagi kiri kanan suhu 45 derajat. Dia pelana. Kita saja di Indonesia berapa sekarang hari ini Pandi? Suhunya. Paling 30-an lebihan. 35, 28 ya soy. Dalam ruangan. Kalau di sana 45, wah luar biasa. Sudah payung untuk kepala, bawa topi. Iki songkok iki songkok. Laki-laki bawa songkok songkok. Supaya melindungi mulutnya. Di samping mata dutoni jadi double nih perlindungannya. Usahakan bawa topi yang ada begininya di depan. Karena supaya melindungi wajahnya karena paparan sinar matahari langsung. Aku yermi songkok cipu-cipu dipakai kan ngomong tepat apa dikesok. Pasti matoki ke songkok bolong. Ya Pak, manu aku tahu siro kan rana jemaah di Indonesia itu songkok bolong nah. Ya. Bisa juga perempuan bisa bawa juga begini, ya. Bisa juga bawa begini. Ini bawang, ini menyam seding, ya. Bawa topi begini. Lebih lebar lagi ini, melindungi semua wajah dan kepala. Karena nabi pada aku nak pakai nama lejo kalari subuh. Alhamdulillah. Katanya awal ini persiapan. Oke. Apalagi yang perlu dibawa? Ingat bawa semprotan. Ya. Bawa semprotan air. Enggak tahu ada ke pembagian Pak Haji? Oh ya, ada juga lihat pembagian tak. Bagus itu kalau ada pembagian tak. Jadi ini gunanya semprotan air ya. Bisa isi air biasa atau air sansa. Jadi mau pelalak dia, semprot sirah tapi. Jadi dena merakur boy. Dena gampang terkelupas muka. Bawa semprotan. Kalau bisa lebih besar dari ini bagus. Bicu iya. Kegunaan kedua dari semprotan ini selain untuk semprot wajah supaya tidak dehidrasi, tidak kekeringan muka, bisa juga kalau rusak gen sumpamana metuki itu telur teme bisa pakai ini untuk wudhu, dipakai untuk wudhu kan untuk dibasahi saja. Ya dipakai untuk wudhu, dipakai sama picak-picak entah supaya dia macam meladakan nanti kan semprotan tidak basah sekali ji. Semprot di limai, semprot di muka seperti wudhu. Beli begini. Tapi ada negara, ada nanti dibagikan lebih bagus lagi. Kalau ada dibagikan anugerah gratis, bagus. Sesudah wajah apalagi yang perlu disiapkan. Jangan lupa bawa kacamata.
Ya bawa ke kacamata. Apa gunanya kacamata? Ada kira-kira gunanya kacamata? Nah, di samping untuk selfie, ya, cantik kita, dan terutama adalah supaya melindungi mata tidak silau. Nih, pakai kacamata. Jadi, di apa nih gak perlu kacamata? Mana nih? Aja bisa ngadi tuju ke sentral dulu. Ya, bawa kacamata. Mate sudah ini mate kudana anna ada sana menurut kudana wesele giro teman-teman kada mengerti nih jadi nanti kata keluar atau ketua KBH yang ngatur kada sudah pilih kasih kemarin apa itu wesele sifat lalu ya tadi kalau gambarannya itu bukan ada sana lokit tama warna hijau itu berarti dia tak tahu kurlalan nanti angka video nabi pagi warna udara ini warna hijau lanjut ketua taman kepala cana jadi itu mau tahu Indonesia aja talaca pada itu kasut kasut bawah yang terletak nanti ke petugas kami semua itu akan berdiri di depan pintu di belakang pintu asuhnya jadi kalau teman-teman taburannya tentu petugas buran itu semuanya itu juga sebaliknya jadi ketua lacana pada saja telaca itu semua bawah nih ya kemudian pokoknya kau calon jamaah melot tak pada pintu di mata dari akademik maka melot isi buat kita masih ini aja tertahan nanti rasa bayangkan itu 11 sampai 12 jam ke dalam pesawat nanti ke video nama tuh lagi kayak gambarannya untuk anu tuh bisa dimati yang paling penting adalah acara lo tapi cai hari kita bono ke lantai agak sabana kita misalnya era lantai na pasal ayawa mereka kabel kuriawa bahaya mereka kabel ya jelalu tak bono pada kampota tuh kemudian kalau asana kloset ya kloset kata kagawai pada kalau kicebol dia tuh pakai tisu di dia satu tuh mau pakai bawang pakai di mana tisu basah kan pakai tisu basah apa cihi tisu basah pakai ini lagi nasi balikan mau misalnya tisu mana apa pakai dari tadi apa pakai di apa ya aja sembarang ya yang ketuan dengan tisu basah di Aceh ya kemudian kau buraki ketu engke ikan rak korban reng waina nak engke mati videona ya pokoknya aja kita masih aku tanah isi buamuk itu jadi isi waki yang dibakur ki terutama di tempat aku mana ya imero balik informasi maka dah aja lalu tak boleh tak pijak ke lantai ada yang makan mabis lagi makin apa malah kiwe tak boleh mabis saja jalan pokoknya jangan ada air tercecer di lantai bahaya istilahnya mereka kabel keroyokan ini lantai. Ingat ibu, kadang-kadang itu keletri ke kamar dalam keadaan ihram. Apa yang ihram ki ngade pata presiden umrah teh rega hajita maka de pesani na ita yan taru luka jilbakku nasaba pada mukumu makunre anak kumua ya rega anu kumua namutu wiyata namutu pada makunre mereka dalam keadaan furki pakai ihram de naut di ita urut apalagi taulai apalagi urani jadi hati-hati makanya kenapa umumnya kita jamaah haji wajib itu rata-rata kita mengambil jamaah haji tamattu adakah yang ambil selain tamattu ada ifrad tamattu semua ada ifrad dan ada qiran enggak saya tidak mengajari tapi usahakan alai tamattu magina tamattu itu lain tamattu masana senang umpamanya kita berangkat gelombang pertama
letuk di Madinah umpamanya sekitar 8 hari, kemudian ke Mekah mana kira-kira apa letuk Mekah. Di Mekah itu letuk di Mekah loki matawafu pura matawafu, kemudian lo masai pura masai nampak mata halo lo magunci. Selesai roh sudah bebas dari larangan-larangan ihram. Ia kurang lebih pada pula sona nampak ilau malam wukufu kurang lebih 30 hari lebih, berarti kurang lebih 25 hari kita tinggal di Mekah bersenang-senang. Kita telah bersenang-senang, ya dari itu bebas membuka pakaian ihram. Itu nama kita urut naita si kamarata, itu mak jilbab pemanya dan sebagainya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah melaksanakan rangkaian umrahnya tadi. Beda dengan ifrat. Ya ko ifrat sifunanna pakaian ihram ia penuh dinaluka dan nepitang urutna furati pakasi haji. Jadi aku siulangi napai peselenera pakasi haji kumero siurut lima pakaian ihram. Ya ko ini orang newe nasabat dua mitu pakaian dipakai pakaian rida dengan izar namanya pakaian ihram warna putih itu nareko ifrat ta'ala mapamula letut kapura malaco ia penuh ditaluk ke ero masalah pakaian lain bukan pakaian ihram. Kalau pakaian ihram boleh diganti tapi dengan pakaian ihram juga selama masih ihram. Tapi kalau pakaian biasa yang meriah tidak boleh sama sekali. Ia penuh ding nareko purai napasilan nereng pakasian haji purafi wokofo purafi matawafa ifadah purafi matahallul napo dipitang kurna. Tidak boleh mengganti pakaiannya. Makanya kenapa haji tamattu itu ada dam? Mohon maaf ini saya luruskan juga. Kenapa ada dam haji tamattu? Itu bukan dari travel, itu bukan dari yayasan yang tentukan itu dam, tapi ketetapan Al-Quran. Jangan sampai kata makan ifrad dari wali rasa baca maka majak dam. Salah gitu. Ia tuh pak kamajak dam rangkaian dari ibadah haji. Nega kaitan si bawa kami hai. Nah tolong itu kami hai. Forum alena murusu kaki. Apa istilah togon itu mestinya ini murusu sendiri aleta untuk dampak. Ini lo menggeresek bebek. Ini lo menggereng ontak kalau punya ontak dan sebagainya. Dengan kehadiran KBIH yang ada, itulah sebetulnya membantu kita menguruskan itu dan nanti itu. Dan itu memang dam adalah rangkai dari ibadah haji tamattu dan qiran. Ya kau cek emak kemajak dam. Siaga kira-kira mau kepepe. Ya 4 juta lebih dengan kurbannya. Berarti 2 nih kurban dengan dam. Makura cedela terus daripada ini lo ngurus ya leta lo tupi kemerna pada ngurus ya leta lebih megan tawanya. Ya ke dari sekarang kita sudah menyerahkan itu kepada KBIH yang ada di mana kita masuk dengan uang 4 juta itu na urusin di kemai. Na urusin di perjalanannya lo tuki ke urusin lo tulis daripada lo tupi kurang urus ya leta lebih megan tawanya. Aku tuh ini ngurus ya leta. Ini jamaah. Jadi saya tegaskan kembali bahwa dam itu adalah negaga hubungan si bawah KBIH. Tapi dam itu adalah memang ketentuan dalam syariat agama satu paket dengan haji tamattu. Asal haji tamattu asalna ta'ala itulah penggantinya adalah dam. Nah selama sana-sana kia senang bebas buka pakaian dan sebagainya itulah penggantinya dam namanya. Barusan tahun ini Bapak Ibu ada kurang lebih 6 sampai 7 pengurus KBIH yang berangkat. 6 sampai 7 orang pengurus KBIH berangkat. Dan akan terbagi 2 kloter. Ada kelompok pertama atau gelombang pertama dan ada gelombang kedua. Baru-baru saya telepon Pak Kasih, apakah sudah ada nomor kloter? Belum ada sampai detik ini, belum ada. Kita berada di kloter mana? Ya. Sedangkan pemberangkatan awal sudah tanggal 25 ya, kalau tidak salah 23.
Ya. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu, kesiapan kita untuk berangkat, kita harus punya prinsip. Kita harus memiliki sifat-sifat. Jangan kebiasaan-kebiasaan di daerah kita, di kampung kita, bawa ke sana. Sering saya dapatkan Bapak Ibu, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, memperlihatkan keasliannya kalau berada di sana. Aslinya yang keluar. Padahal kita di sana cuma sebentar, kurang lebih 1 bulan atau 40 hari. Ini yang sering terjadi. Keaslian kita yang keluar, keaslian kita bawa ke daerah lain atau bawa ke Mekah atau Madinah. Dan sering terjadi, Pak. Nah, yang pertama, problem-problem yang biasa muncul, kalau tidak kita sabar, kita tidak ikhlas, dan kita tidak disiplin, kadang-kadang muncul seperti ini problem-problem, baik perorangan maupun berkelompok. Makanya untuk itu, sebelum kita berangkat, kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya berangkat haji karena Allah semata. Tidak ada tujuan lain, hanya karena Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Lain dari itu tidak ada. Bila mana ada lain dari itu, maka biasa memunculkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Sering, Pak, muncul problem pada saat kita, yang pertama, pada saat kita tiba di bandara. Mendarat di bandara, kadang-kala memunculkan suatu kejenuhan karena kita lama menunggu di bandara. Proses dari imigrasi ke tempat istirahat, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua, kadangkala kita jenuh menunggu bis untuk melanjutkan perjalanan, apakah mau ke Madinah atau ke Mekah. Yang kedua, di saat kita sampai di hotel, kadangkala terlambat diberikan kunci oleh petugas. Di sini lagi muncul namanya kesabaran. Selanjutnya, yang biasa memunculkan suatu problem di saat kita berada di dalam kamar, kadangkala kita sudah sekamar yang sesuai dengan yang diharapkan, karena sudah diatur. Nanti pada Bapak Ibu naik di kamar sudah tertera nama-nama di pintu kamar. Kadangkala dari misalnya Arabia, sama-sama kelompok Darmawan, sama-sama perempuan, berpisah dengan suaminya. Nah, ini memerlukan suatu kesabaran kita untuk menerima semua itu. Lagi-lagi di dalam kamar sering terjadi, ada yang suka AC dan ada yang tidak suka AC, bertengkar di dalam kamar. Pada saat jam 8 malam, tolong dibunuh AC-nya, saya tidak suka AC. Pada larut malam jam 12, panas, sudah tidur nih itu yang tidak suka AC, dikasih hidup AC-nya. Di saat dini yang tidak suka AC, bangun. Loh, saya kan sudah bilang tadi, uji ya AC nih, naon si AC nih, apalah ya si G. Ini apa terjadi konflik di dalamnya? Si dipuji, si dicaca sih. Ini yang sering terjadi. Nah, harus bagaimana kita saling memaklumi. Oke, nah, kita mulai dulu mungkin di tas jinjingan, ya. Kalau apa tas paspor
paspor sama semua, gelombang 1, gelombang kedua itu sama yang dia bawa. Itu isi yang diisi khusus untuk tas paspor. Yang pertama adalah tentu paspor. Itu akan dibagikan ketika kita berada di embarkasi. Jadi aku matu asrama haji Sudiang, napa ibagai ngerti tas paspornya. Kemudian buku kesehatan atau kartu kesehatan. Itu juga semuanya masuk di dalam tas paspor. Kemudian pelunasan asli, ya. Jadi jangan lupa pelunasan asli semuanya dibawa. Bagi yang belum menerima pelunasan aslinya yang masih ada di KBH-nya, insya Allah akan dibagikan. Kemudian buku manasik, ada yang pakai tali yang untuk dibaca selama perjalanan, itu juga kita taruh di situ. Kemudian obat-obatan yang dalam ukuran kecil sedikit, misalnya super tetra. Siapa tahu di perjalanan di pesawat ada yang terkena diare, kita bisa langsung pakai. Kemudian antimo, tidak usah banyak, skala kecil saja di tacek deh nah koro, tapi entah kola lena. Kemudian balsem, obat penurun panas atau semacam parastamol, serta kira-kira misalnya kayak minyak kayu putih itu bisa ya, yang kecil. Kemudian pas foto, sisa foto tak kalau masih ada bisa dibawa juga, ditaruh di situ karena kadang-kadang itu dibutuhkan. Kemudian kantong plastik yang kecil untuk siapa tahu ada yang mabuk perjalanan, ya. Tisu dan kaos tangan serta kaos kaki yang serep, kaos tangan untuk dipakai sholat, ya, yang terbuka tangannya, serta kaos kaki bersih, itu yang ditaruh di dalam tas paspor, serta uang tak sebagian taruh di situ. Nanti kan ada pembagian lisin kaos di asrama haji, itu bisa ditaruh juga di dalam situ. Kemudian kita berpindah ke tas jinjingan. Bisa juga tadi tambah di tas paspor pulpen sama spidol, ya. Pulpen 1, spidol 1. Kemudian di tas jinjingan untuk gelombang pertama. Tabe kita dengarkan yang gelombang pertama. Yang pertama itu adalah sarung yang untuk dipakai di asrama haji, kemudian pakaian ganti 1 pasang di asrama haji, perlengkapan mandi, tapi semuanya harus yang di bawah 100 ml. Gimana bicu-bicu ini? Atau dima kubasa nero. Kemudian obat-obatan kecuali yang lebih dari 100 ml. Usahakan kita bawa saja yang di 100 ml saja semuanya, ya. Kemudian sandal untuk dipakai di asrama haji, atau misalnya tiba-tiba ada yang lecet kakinya, sepatu yang tidak terbiasa pakai sepatu, jangan memaksakan diri memakai sepatu. Yetona rota pakai, ma biasa pakai. Yetona rota pakai, tapi menyamangi pakai. Kemudian makanan ringan, Andreta. Misalnya tiwi kiro, bolu, bepa-bepata, untuk dimakan di perjalanan. Bisa taruh abon di situ atau bajabu, tapi dalam kemasan yang agak kecil, buku becu-becu, supaya ketika kita hendak makan, siapa tahu tidak sesuai tenggorokan tak dena kafodi ro Andriana, bisa kita ambil abon atau bajabu tak untuk dimakan. Kemudian bagi gelombang 1 itu tidak perlu taruh pakaian ihramnya di koper, di tas jinjingannya, koper kecil, karena mereka langsung ke Madinah, ya. Tapi bagi yang gelombang kedua, semua harus taruh pakaian ihram 1 pasang di dalam tas itu, koper kecil, tas jinjingan. Tengerang ini ya gelombang kedua, taruh pakaian ihram tak si pasang, aki koper bicu. Kenapa? Karena kita itu langsung masuk ke Mekah, kita mendarat di Jeddah, dan
kita biasanya sholat mandi sunat ihram di asrama haji. Ya, jadi gelombang kedua itu biasanya dan selalu mandi sunat ihram sudah di asrama haji. Dan pengalaman tahun 2022 semuanya disuruh memakai pakaian ihram. Karena mungkin ada yang berniat tergantung dari ketua kloter dengan pembimbing ibadah, apakah ambil mikatnya di Yalamlam atau di Bandara Tun Abdul Aziz Jeddah. Jadi ingat di Tengerangi di Sifasam pakaian ihram tak tetarumanan kilalenang koporok becuta tas tentengan tak yang di atas kabin. Tapi kalau yang gelombang pertama tidak usah. Kemudian kita pindah ke koper besar. Apa yang perlu? Pakaian ihram. Yang pertama adalah pakaian ihram yang tidak dipakai, yang baru bersih. Perlengkapan semua, mulai dari kaos kaki. Kalau yang perempuan kaos kaki, pakaian dalam, kaos tangan, baju, mukena, semuanya dibungkus pakai plastik untuk dipakai pada saat jadi yero pakaian ihram tak sifasam mapacing den kan dipakai tataro memang ikilalan na koporo lopota na pidoko plastik tataroi koro toki maka ada wukuf untuk dipakai wukuf di. Nah, kenapa saya suruh pakai plastik? Siapa tahu engka Andre tak biasa bajabu jadi tafadece ini doko nih bajabu tak biasa mesu minyaknya. Biasa kotor keluar minyaknya itu kena pakaian tak, jadi sayang kalau kotor lagi. Kemudian pakaian ganti minimal 2 pasang, bisa 3 pasang ya, tapi jangan terlalu banyak. Kesesat letak ke mega ke TV nah simpo wajib keruh kufiro ya sok melih wajib di oke. Kemudian sandal minimal bawa ke sandal 2 untuk dipakai ke masjid karena saat ini lagi musim panas. Jangan sampai ada yang kehilangan sandal, itu bisa melepuh kaki. Jadi kita bawa juga kantong-kantong itu tadi gunanya yero sandal tak nak pertama kita lalan nama sidi maka di fatama kita kantongnya nape fatama kita lalan nama seh. Kemudian semua benda-benda tajam, misalnya gunting, pada TV ki goncing ya, ada takaran kemana na yanu, aman ada tosi runtuk yanu. Jadi pada TV ki goncing, kemudian mau ki bawa pisau silahkan, karena siapa tahu mau ki kupas buah, susah ki cari pisau lagi. Ada di sana juga dijual banyak, tapi kalau bisa bawa ki, kemudian jarum, silet, serta peniti. TV ki fatodo, TV motoki jarum si bawa wenang, karena biasa engkau tahu lepok ya rokanci wajunna. Mereka si kisapar tegi semua jarumnya. Jadi TV ki. Kemudian obat-obatan yang cair. Kemudian alat mandi seperti sampo, bawa ki juga rinso atau sabun deterjen, rinso cair atau apa, karena kita mencuci di sana. Mereka situ matu, napa kita lojo ke sapa. Jadi kalau bawa dari kampung lebih bagus lagi.